Alhamdulillah, pagi ini kita masih dapat melaksanakan ta'lim kita. InsyaAllah kita niatkan dengan ketulusan dan keikhlasan kita, mudah-mudahan menjadikan amal timbangan kebaikan kita nanti sebagai bekal kelak di akhirat insyaallah. Wah, bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan membahas sama-sama, kita mengkaji tentang ad-du'a'u ila syahadati la ilaha illallah. Kalau kita terjemahkan artinya mengajak atau berdakwah kepada kalimat syahadah, kalimat persaksian, kalimat pendeklarasian terhadap kehebatan dan keagungan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan disimbolkan kalimat, yaitu menggunakan kalimat la ilaha illallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, Qul, katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Artinya jalan kebenaran, jalan yang hak, jalan yang penuh bimbingan dengan Al-Quran, yakni kalamullah. Maka ketika seorang nabi dan rasul Allah mengajak dan mengatakan kepada kaumnya, kepada umatnya, kemudian dikatakan dalam Al-Quran tersebut, ad'u ilallahi ala basirah. Jadi fungsi dan rasul Allah itu memang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Ajarannya itu namanya risalah, maka disebut dalam Al-Quran juga ya, risalah. Maka ketika menggunakan kalimat walladzi arsala rasulahu bil huda, di dalam surah As-Saff disebutkan pula, dialah Allah yang mengutus, menghantar dan mengirim ya, untuk umatnya, bil huda, dengan petunjuk, ya, wa dinil haq, dan dengan aturan-aturan, tatanan-tatanan kehidupan yang memang betul-betul datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya diantaranya kalimat yang menjadikan deklarasi sebagai orang Islam, bahkan ini menjadi syarat dan simbol ketika orang ingin berpindah kepada keyakinan agama Islam, yaitu kuncinya atau pintu gerbangnya melalui kalimat syahadah. Kalimat syahadahnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini luar biasa kalau kita berbicara mengenai hitung-hitungan amal. Kalimat ini banyak beberapa riwayat menjelaskan tentang betapa fadilah, keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah ini sangat luar biasa. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Apalagi
kemudian hanya sampai dibaca saja. Ini tidak cukup. Harus kita maknai, selanjutnya kita pahami, berikutnya kita buktikan dalam bentuk perbuatan yang terkandung dan yang termaksud di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya. Oleh karena itu ketika Rasulnya diutus ke muka bumi ini, ad'u, saya mengajak, berdakwah, ya, berdakwah mengajak untuk terus menyebarkan kandungan dan makna kalimat la ilaha illallah. Jadi mengajak ilallah itu maksudnya mengajak kepada ketauhidan kepada Allah melalui simbol kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini Bapak Ibu rahimakumullah sangat menggemparkan saat dimana awal mula dibacakan. Jazirah Arab, wabil khusus adalah bangsa Arab yang ada di Makkah, luar biasa, sehingga merontokkan keyakinan orang-orang yang saat itu disebut jahiliyah, ya, luar biasa. Kalimat ini menjadi pintu gerbang di mana Rasulullah SAW mendakwakan kepada kaumnya. Sehingga kalau kita lihat, karena memang orang Arab mengerti betul, ya, tentang bahasa Arab, makna dan kandungannya, maka kalimat yang diajarkan orang supaya beriman kepada Allah itu dengan awal mula kalimat la ilaha illallah ini sangat menggemparkan, wabil khusus bangsa Arab yang ada di Makkah. Luar biasa. Ada apa di sana? Tentu kalimat ini mengandung, maksud saya, mengandung makna dan kandungan yang sangat luar biasa. Kalimat ini cukup singkat, ya, tapi maknanya bisa menjadi satu cermin kehidupan yang di dalamnya menuntun tentang eksistensi ketuhanan yang luar biasa, ya. Ini kalau bicara tentang ketauhidan, kalimatnya cukup singkat, ya. Jadi syahadatu la ilaha illallah itu kalimat la ilaha illallah. Sekilas maknanya ringan, gampang diucapkan. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Singkat, padat, ya. Tapi lagi-lagi tidak cukup hanya sekedar diucapkan begitu saja. Walaupun dulu para sahabat itu, ya, dulu bahkan sekarang juga, ya, orang itu menjadi pembeda atau membedakan antara seorang muslim dan yang bukan seorang muslim. Di antaranya, ya, ketika masuk Islam orang harus mengucapkan syahadah, atau yang disebut dengan juga ditambahkan 2 kalimat syahadat, ya. Tapi kalimat la ilaha illallah ini juga merupakan pintu gerbang yang memang harus dilalui, dan tidak cukup, saya ulangi sekali lagi, tidak cukup hanya sebatas mengucapkannya. Ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi, ya. Hadirin rahimakumullah, kalimat ala basiratin ini diterjemahkan, ya, basirah ala ilmin, ya, dengan kesadaran, paham betul, ya, memiliki kapasitas ilmu pengetahuan yang mumpuni, tentu memahami tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi nanti kita akan bahas bersama
ya, tentang makna yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang ada kitabnya tentu bisa dilihat, ya, bahwasanya untuk memahami kalimat la ilaha illallah ini memang harus memahami pengertian-pengertian yang dikandung di dalamnya. Kemudian ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, jejak ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan, dan tentu ada yang berterima, ada juga yang tidak berterima. Itu sunatullah memang. Kita ini kalau mengajak orang itu ya optimisme lah, ya, bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun, ya. Tapi juga biasanya tidak luput dari penolakan. Itu sunatullah memang, ya. Sangat variatif sekali, sejarah membuktikan. Coba kita lihat dulu orang Arab ketika Rasulullah mengajak kepada ketauhidan kepada Allah, itu dengan kata lain dimaknainya kemerdekaan. Kemerdekaan, ya. Maka disebut orang-orang yang bersyahadat itu sama dengan orang yang merdeka. Merdeka dari belenggu. Kenapa? Bangsa Arab dulu terjajah dengan kekuasaan dan penyembahan berhala, ya, penyembahan berhala, ya, terbelenggu dengan penyembahan berhala. Itu pemahaman dan keyakinan yang kita pahami, di mana contoh bangsa Arab dulu seperti itu. Kenapa? Bahasanya yang lugas saja, banyak orang tertindas, ya, pada waktu itu, karena memang kekuasaan pada saat itu kekuasaan yang sekaligus terhadap jiwa-jiwa manusia yang menghalangi untuk beriman ketauhidannya itu secara murni, ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang Arab ini pada saat itu yang ada di sekitar Mekah, jangan salah, mereka juga sesungguhnya yakin adanya Allah. Maka kalimat yang mudah dicerna oleh orang-orang Arab yang kemudian sangat menggemparkan mereka, yaitu dengan kalimat yang pendek, la ilaha illallah. Orang Arab tahu, paham betul itu, ya, paham betul. Kalimat la itu tidak, ilaha, ya, Tuhan. Jadi kalimatnya menafikan ini, ya, menafikan Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan. Kenapa? Kita tahu semua fakta di dalam sejarah bahwa Tuhan-Tuhan yang ada pada bangsa Arab pada saat itu adalah berhala-berhala. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Yang ini sudah sering kita ungkapkan. Berhala-berhala ini menurut ahli sejarah, kalau dihitung dengan angka yang tercatat dan yang kita tahu juga, sekitar berapa? 360 kurang lebih. Jadi di sekitar Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah itu berhala-berhala, ya, itu sebanyak kurang lebih 360-an, ya. Itu fungsinya adalah untuk mendekatkan mereka saat beribadah kepada Allah, katanya begitu.
Ya. Kok bisa? Kita sudah sering kita baca bersama Bapak Ibu ya, ayat di dalam surah Az-Zumar kan? Ya. Az-Zumar. Jadi ketika ya dikatakan bahwa mereka itu menyembah patung berhala, mereka tidak suka juga mendengarnya. Maka kata Allah disebutkan, digambarkan mereka menjawab, orang-orang Arab pada saat itu apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, itu. Ma na'buduhum, kami sebetulnya tidak menyembah patung-patung berhala itu. Tidak. Coba ini orang-orang Quraisy digambarkan dalam Al-Quran. Jadi ternyata mereka bukan menyembah patung berhala itu sesungguhnya, ya sebagai wasilah saja ketika beribadah kepada Allah. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah patung-patung berhala itu, illa, kecuali melainkan, liyuqarribuna, untuk mendekatkan, ilallahi zulfa, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyembah patung berhala itu, ya, mereka itu tidak mengakui secara betul, secara benar, mutlak dia menyembah patung itu, ya. Tapi melainkan mereka sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya dengan sedekat-dekatnya kepada Allah. Inilah keadaan bangsa Arab saat itu, sehingga ketika ada kalimat la ilaha illallah dikumandangkan, diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka paham betul tidak ada Tuhan-Tuhan, tidak ada wasilah-wasilah yang menjadikan dia mengabdi kepada Allah melalui patung-patung itu. Bisa begitu maknanya pada saat itu, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah menggemparkan, ya, tidak ada Tuhan, kan itu dianggap Tuhan tuh. Patung-patung itu kan, berhala-berhala itu sebagai Tuhan, ya. Maka ketika dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan itu sekian banyak itu kecuali Allah saja, bisa diartikan ketika menyembah itu tidak perlu menggunakan wasilah-wasilah yang memang tidak dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi memang beribadah harus dengan tuntunan. Nah, inilah kemudian, ya, kalimat yang menggemparkan ini diperintahkan kepada kita untuk sama-sama terus menancapkan, ya, menyampaikan, mendakwahkan, bukan hanya untuk Rasulullah SAW, tetapi juga kepada ana wa manittaba'ani, ya. Jadi pengikut-pengikut. Bagaimana ada pengikut kalau tidak disampaikan ilmunya? Tidak mungkin. Maka ini kewajiban kita bersama, kita menyampaikan, mendakwahkan kalimat la ilallah, yang tentu tidak cukup sekedar membacakan saja. Sebab ada, Pak, Ibu, ada yang hanya sekedar membaca kalimat la ilaha illallah saja, ya, tanpa harus menjelaskan secara detail. Maka sampai kapanpun tidak paham apa itu kandungan la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu kita maknai. Nah, mari kita sama-sama lihat lagi di dalam ajaran-ajaran agama apa sesungguhnya kandungan kalimat la ilaha illallah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Lihat, itulah yang saya jelaskan tadi di atas. Kenapa kaitannya dengan ibadah, ya? Kenapa kaitannya dengan ibadah? Kita lihat bangsa Arab, wabil khusus orang Mekah saat itu, orang Quraisy lah saya sebut misalnya, itu mereka ketika menjadi berhala-berhala dijadikan sebagai alat, menjadi alat satu pendekatan kepada Allah, ya, maka disebutlah di ujung ayat ini, Maha Suci Allah, ya, dan aku bukan dari golongan orang-orang yang musyrik. Jadi ketika orang beribadah melalui wasilah-wasilah yang tidak dicontohkan baginda Rasul, dalam hal ini adalah berhala-berhala,
maka itu kategorinya orang-orang tersebut musyrik. Ya, musyrik. Jadi pelakunya itu adalah musyrikun. Orang yang melakukan ibadah seperti itu musyrik. Ya, yang selain hanya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut musyrik. Itu syirkun, itu sifat. Ya, syirik. Ya, perilakunya itu adalah perbuatan syirik. Syirik ya. Syirik bahasanya bukan bahasa kita. Kalau syirik di bahasa kita mah iri. Ya. Syirik. Anak-anak sekarang suka bilang begitu. Syirik aja loh. Nah, itu. Jadi syirik itu sebetulnya iya. Gitu kan? Bahasa kita mah kan syirik itu iri kan? Tapi bahasa Arab yang dimaksud syirik di situ perbuatan, ya, perbuatan yang menjadikan ia menyekutukan Allah, itu syirik. Maka orangnya namanya musyrikun. Kalau jamak musyrikuna di situ, ya. Kalau perempuan musyrikatun, ya. Kalau jamaknya musyrikatun, ya, jamak muannasnya. Jadi kalau perempuan satu musyrikatun, kalau banyak musyrikatun, kalau laki-laki musyrikun, banyaknya musyrikuna. Ya, inilah di ujung ayat ini. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah yang dimaksud kaitannya yang didukung dengan ayat ini, ya, itu adalah kalimat tauhid yang menggemparkan pada saat itu, ya, orang-orang yang beribadah melalui wasilah-wasilah atau alat-alat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini adalah kemusyrikan. Bapak hadirin rahimakumullah, silakan saja dibuka ya bukunya, nanti dilihat di situ poin-poin yang sangat penting. Berikutnya Rasulullah SAW juga menceritakan tentang bagaimana untuk mentauhidkan orang-orang ini. Ada satu riwayat, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adzan ila al-Yamani qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dari Ibnu Abbas, sedikit-sedikit kita artikan. Dari Ibnu Abbas, Allah telah meridhoi kepada keduanya. Ya, kenapa menggunakan anhuma? Karena ini Ibnu Abbas berarti anaknya Abbas, ya. Maka radhiyallahu anhuma, ya. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain hanya menggunakan radhiyallahu anhu karena orang tuanya belum sempat Islam, ya, tidak masuk Islam, tidak bertauhid, tidak sempat. Jadi tidak diridhoi, maksudnya hanya satu saja, ya. Ini karena Ibnu Abbas anaknya Abbas, ya, dua, dia dan bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi atasnya doa dan keselamatan, Pak. Sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kagak paham nih, ya. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, atasnya keselamatan dan doa terhadap baginda Rasul. Lamma ba'atha Mu'adan, ketika atau tatkala Rasulullah mengutus seorang duta dai, ya, mengutus duta dai yang bernama Mu'adz bin Jabal, ya, nama lengkapnya Mu'adz bin Jabal, ilal Yamani, ke negeri Yaman yang sekarang porak-poranda, ya Pak, ya, kasihan itu negeri tauhid itu, ya. Di Yaman itu dari dulu banyak ahli kitab, banyak orang-orang alim pada zamannya, maka disebut ahli kitab. Mereka banyak ahli kitab, ya.
para pengikut nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Maka Rasul katakan apa? Qala, Nabi bersabda, innaka ta'ti kauman, sesungguhnya engkau akan mendatangi. Saya terjemahkan akan, Pak, karena Rasulullah ketika berbicara kepada Mu'adz bin Jabal ya, tentang masalah akan diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman, innaka ta'ti, engkau akan mendatangi kauman, sekelompok masyarakat. Kaum itu sekelompok masyarakat. Maka nanti ada kaum muhajirin, kaum ansor, kaum ya. Kalau di kita kaum maknanya sudah bergeser itu ya. Kaum itu bisa arti merebut, artinya benar nggak? Ada satu daerah kaum itu artinya merebut ya. Kaum itu adalah sekelompok masyarakat, tuh kaum ya. Ya namanya bahasa lah, beda-beda ya. Yang penting ekspresi dan maknanya itu tidak salah ya. Jadi dia datang ya, akan diutusnya, akan mendatangi maksudnya, min ahlil kitab, dari orang-orang ahli di bidang Alkitab. Min ahli kitab itu termasuk di dalamnya ya, termasuk di dalamnya adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, mereka ahli kitab sebetulnya ya, karena ajaran para nabi dan rasul Allah terdahulu juga dibimbing dengan Alkitab ya, baik Taurat, Zaburnya, atau juga Injil ya. Yang disebutkan yang paling masyhur itu kan yang itu ya. Bahkan disebutkan juga ya di surat Al-A'la itu kan, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ajaran Nabi Ibrahim juga sama ada ajarannya. Jadi fi suhufi Ibrahim, jadi melalui lembaran-lembaran ya, isinya ajaran-ajaran yang disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sebetulnya semua para nabi dan rasul Allah itu ada bimbingan-bimbingannya ya. Cuma memang ada yang disebutkan secara jelas di Quran, ada juga mungkin tidak disebutkan. Itulah berkenaan dengan bimbingan-bimbingan. Nah, itu ahli kitab. Jadi mereka tahu Taurat, mereka tahu Injil, tahu Zabur, tahu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi, maka jadikanlah ya yang pertama kali segala apa saja yang untuk mengajak mereka itu ya, yang diajarkan kepada mereka, maksudnya ajaklah mereka itu ya dengan kalimat syahadah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi dakwah yang pertama yang mesti diajarkan adalah ya kalimat la ilaha illallah, yang tidak hanya cukup sekedar membacakan kalimatnya saja ya. Tapi di awal-awal memang begitu Pak Bu ya. Contohnya siapa? Kita tahu Bilal bin Rabah, tahu kan? Bilal bin Rabah ini seorang sahabat Nabi yang ringan saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata konsekuensinya luar biasa ya, sampai disiksa di tengah terik matahari karena sebab mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa itu terjadi? Karena ngerti, paham kandungannya apa. Berarti ketika saat mengucapkan la ilaha illallah, dia merdeka dari belenggu-belenggu penyembahan selain Allah ya, luar biasa. Karena kalimat la ilaha illallah secara umum tidak ada Tuhan kecuali Allah, artinya berhala-berhala itu dinafikan semua. Nah, bangsa Arab pada saat itu adalah orang Mekah, merasa tersinggung lah ya, merasa tersinggung ya. Yang selama ini kakek nenek moyang kita
Iya kan, menyembah patung berhala. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengajarkan, datang dengan ajakan kalimat la ilaha illallah untuk mentiadakan Tuhan-Tuhan itu semua, berhala-berhala itu semua, kecuali menyembah kepada Allah tanpa harus diiringi dengan wasilah-wasilah yang memang seperti batu-batu atau patung-patung berhala yang ada. Gempar, ya, sehingga Bilal itu dalam riwayat dia itu masuk Islam dengan sebab Abu Bakar, ya, karena ketika dia diam-diam sering datang, mungkin taklim, ngaji, ya, maka kemudian bersyahadatlah. Ketahuan juga, awalnya mau disembunyikan itu, ya, disembunyikan daripada tuannya, ya, disembunyikan daripada tuannya. Dia diam-diam masuk Islam, ya, diam-diam masuk Islam. Tapi apa yang terjadi setelah ketahuan, ya, oleh tuannya dia sudah pindah keyakinan, maka kemudian disiksa habis, ya, diseret dan dibawa ke terik matahari yang begitu luar biasa. Kita tahu Pak ya, kalau di Arab kalau udah panas, panasnya Masya Allah, panasnya betul, ya. Kalau dingin pun bisa dingin sekali. Kalau udah musim dingin ada sampai derajat sekian derajat, sangat rendah, bisa juga menyebabkan kulit kita bisa retak-retak saking dinginnya. Jadi dingin itu juga bisa mematikan, ya, dingin sekali. Nah, ini diseret di tengah padang pasir, ya. Bilal bin Rabah kemudian diceritakan itu, dikatakan bahwa ditimpa dengan batu. Bayangkan, ya, ini konsekuensi, ya, konsekuensi bagi orang-orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah pada saat itu. Jadi memang tantangannya umat Islam pada saat itu sangat lemah sekali, karena awal-awal dakwah Nabi, ya, terus berdatangan orang-orang yang cerdas pada saat itu, ya, Ammar bin Yasir misalnya, seorang pemuda yang gagah, ya, yang luar biasa gagahnya. Kemudian juga Mus'ab bin Umair, ya, banyak para sahabat yang lain, ya, di kalangan keluarga besar Nabi, ya, dari kalangan remaja, anak-anak, Sayyidina Ali misalnya radhiyallahu anhu wa karama wajah, ya, jadi kalangan perempuan, ya, istrinya yang pertama kali, ya, istrinya ketika ajakan dakwah Islam itu melalui pembebasan dirinya agar tidak lagi menyembah patung berhala, Khadijatul Kubra, ya, jadi Sayyidatuna Khadijah, ya, yang luar biasa sebagai istrinya, ya, orang yang pertama kali di kalangan ibu-ibu, ya, yang beriman kepada ajakan Nabi, ya, Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Nah, itu di kalangan tokoh dan orang-orang terkenal pada saat itu, karena rata-rata pasangan sahabat yang ditokohkan itu rata-rata umurnya 40-an, ya, karena deklarasi Nabi menjadi Nabi dan Rasulullah itu sekitar 40 tahunan umurnya, ya. Maka sahabat-sahabatnya yang selevel, Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian jadi mertuanya, ya, itu selevel, tuh lebih tua setahun 2 tahun lah, ya, sampai 3 tahun nggak lebih itu, ya, artinya memang selevel dengan Nabi. Terus kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Utsman, terus para sahabat yang lain-lainnya juga, ya, banyak sekali, ya, orang-orang yang di awal-awal, makanya sebut dengan istilah sabiqunal awwalun. Hanya dengan pertama kali bersahadat saja, sampai Bilal bin Rabah tersiksa itu hanya mengucapkan ahad saja, kalimat la ilaha saja, ahad saja, ya. Memang pada waktu itu belum ada perintah salat karena belum Isra Mi'raj. Ini sekarang sudah masuk ke bulan apa ini? Sya'ban, ya. Sudah Sya'ban, ya, udah kita tinggalkan nih, ya, Rajabnya kita tinggalkan. Ini suasananya kata orang kampung, suasananya sudah suasana Ramadan, ya.
Udah suasana Ramadan. Buktinya apa, Ji? Harga udah mulai mahal, harga. Emang orang Islam jadi objek aja nih ya. Giliran puasa aja, wah ini udah harga udah pasti dimahalin tuh. Udah mama kasihan ini ya. Kalau udah giliran harga nih, waduh mama udah bingung nih. Ya ini Ustadz gimana nih, Ramadan bukannya kurang, anggarannya malah nambah katanya. Ya ini oke lah, sedikit kita intermezzo ya. Jadi memang begitulah, barangkali kita masih tetap ada satu pemahaman yang memang belum tuntas. Puasa nggak puasa harusnya biasa saja, maksudnya keperluan hidupnya gitu ya. Puasa nggak puasa biasa saja harusnya. Cuma ini kadang-kadang didramatisir jadi seolah-olah harusnya yang didramatisir tuh ibadahnya ya, ibadah mahdhonya ya kan, ibadah sunnahnya ya ditingkatkan. Ini ibadah apa? Ibadah makannya yang justru kedengaran di mana-mana. Kasihan juga ya, kadang-kadang umat ini disibukkan dengan itu ketika Ramadan. Bahkan ya Allah ya, puasa belum, baru pertama kali hari puasa, pertama yang ditanya udah beli tiket pulang belum? Iya, udah beli baju bagus belum? Iya kan? Udah ini dan itu belum? Ya Allah, ibadahnya mah belum masuk aja itu. Ya baru sehari 2 hari. Justru harusnya yang dibudayakan betul ini, tingkatkan ibadah secara khusus dan secara umum ya, khusus mungkin berkaitan dengan sholatnya misalnya, atau merapikan ibadah yang masih belum kita biasa. Bagi mereka yang punya mal misalnya, berinfak dan sedekah ya. Nah itu baik, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin ila an yuwahidullaha. Nah, salah satu kandungannya Pak di dalam hadis ini adalah wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain ila an yuwahidu Allah. Jadi mengajak untuk mengesahkan Allah. Itu ajaran yang termaktub dalam la ilaha illallah itu ialah ila an yuwahidullaha, agar supaya umat ini mengesahkan Allah saja ya. Karena tadi itu saya gambarkan berhala-berhala, patung-patung sebagai wasilah ketika dia beribadah. Maka ketika kalimat la ilaha illallah rontok, harusnya tidak ada di jiwa kita keyakinan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian fa inhum ata'uka ya Muaz, dengan kata lain begitu Pak Bu ya Muaz, wahai Muaz, fa inhum ata'uka, jika mereka itu taat kepadamu, artinya mau mendengar ajakanmu, mendengar terhadap apa? Kalimat la ilaha illallah bimakna ila an yuwahidullaha, seperti itu, mau berterima. Ini kan ahli kitab Pak, orang-orang cerdas, dan biasanya orang cerdas gampang diajak mikir. Maka kemudian ya ila apa ata'uka lidzalika, yang demikian itu maksud mengajak orang-orang supaya mereka bertauhid. Kalau sudah bertauhid, yakin dengan ajaran dengan tulus ikhlas, maka Rasulullah juga mengatakan fa'alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin. Setelah orang-orang itu meyakini adanya Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, Malikul Mulk, raja di raja Allah ya, Malikul Mulk ya, itu adalah Allah. Kemudian juga berkaitan dengan urusan dunianya, Allahu Rabbul Alamin misalnya, Tuhan semesta alam, kita terjemahkannya Tuhan semesta alam. Allah itu yang merajai jagat raya ini ya, kandungannya itu diantaranya Allah ini bukan sekedar hanya menciptakan manusia, tapi juga Allah mengkurniakan rizki, Allah melimpah ruahkan rizkinya. Maka disebut kalimat la ilaha illallah juga mengandung makna ar-razzaq, la raziqa illallah, tidak ada yang memberikan karunia rizki kecuali Allah. Itu ditanamkan semua. Pada akhirnya la ma'buda illallah, tidak ada yang berhak harus disembah kecuali Allah.
Maka paniklah orang bangsa Arab pada saat itu, ya saya ulang-ulang, panik ya, meninggalkan patung berhala ya. Berikutnya kemudian ajarkanlah kepada mereka, kata Rasulullah, annallaha iftarada, sesungguhnya Allah telah mewajibkan alaihim khamsa salawatin, terhadap mereka salat 5 waktu. Berarti Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman setelah ada perintah salat. Ya, setelah ada perintah salat. Tapi kalau Mus'ab bin Umair ya diutus ke Madinah itu, ke Yasrib, belum ada perintah salat. Ya. Itu karena Mus'ab bin Umair ya belum ada perintah salat. Kenapa? Perintah salat itu kan seiring dengan Nabi hijrah. Ini panjang ya. Ada kaitannya dengan bulan kemarin, bulan Rajab Isra Mi'raj. Ya, ini karena terlalu panjang, nanti kita jelaskan di poin pada yang lainnya insya Allah. Tapi intinya, kalau mereka sudah beriman kepada Allah, perintahkan sholat. Ada ajaran sholat. Ini kalau mau diikuti sunatullah bagus nih Pak. Kenapa Bapak Ibu-Ibu? Jadi kalau mendidik itu bertahap. Mendidik itu bertahap. Banyak dulu para alim, ulama kita, para ustadz kita, guru-guru kita ya, atau yang paling tepat dunia pendidikan di lingkungan sekolah kan ada namanya kurikulum. Nah kurikulum itu di samping untuk membatasi ya agar tidak terlalu melebar kemana-mana, juga menuntun, juga menjadikan praktis pengetahuan itu dicerna melalui proses ya, melalui proses. Maka dibuatlah kurikulum untuk TK, pra anak sekolah seperti apa, SD seperti apa, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada kurikulumnya. Kenapa? Untuk memudahkan. Nah ini juga sebetulnya bagian daripada petunjuk kurikulum ya, petunjuk kurikulum ya yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi kalau orang belum paham betul tentang syahadat, sudah diajarkan yang lain, bisa jadi nggak semangat ya. Maka sambil berjalan proses belajar sholatnya iya, tapi sebetulnya syahadatnya harus kuat Pak. Kalau syahadatnya berkualitas, insya Allah sholatnya cukup menjadi kekhusyuan yang dilakukan di dalam sholat itu. Kenapa? Semakin kuat tauhidnya, semakin yakin bahwa ibadahnya itu memang betul-betul hanya ketaatan kepada Allah dan ridhonya saja yang diharap. Itu makanya kadang-kadang orang itu tauhidnya belum mendalam, belum kuat Pak Bu. Dia mohon maaf, di negeri kita memang berkembangnya Islam melalui fikih yang berkembang. Awal datang ya, yang ajaran Islam ini dibawa oleh para saudagar dan para pendai ya. Ada yang mengatakan tidak sengaja ya, mereka datang ke Indonesia melalui perdagangan, perniagaan ya. Mereka datang ke pantai-pantai karena ada apa? Ada dermaga di sana ya, dermaga, yaitu ada tempat-tempat di mana apakah berkaitan dengan bandar-bandar. Bandar ini maksudnya, bandar itu dermaga Pak ya, bukan bandar apa gitu ya. Bandar itu dermaga maksudnya. Ada yang mengatakan dermaga itu bandar, kayak istilah kalau di Brunei ada bandar Sirbegawan kan gitu ya. Kota-kota yang ada muncul di dekat-dekat pantai. Nah, jadi kota itu dulu, kota itu bukan di tengah Pak. Dulu kota bukan di tengah ya. Bandar itu, kota itu karena ramainya orang, maka ada yang mengatakan yang namanya kota kan ramai. Nah, dulu ramai orang tuh di pantai. Nah mereka para pedagang ini datanglah kan. Ada yang bilang tidak sengaja kan gitu. Datang. Kemudian karena mereka orang Islam, mohon izin kepada raja penguasa setempat. Kami ini banyaknya orang, para saudagar ini, kami pendatang, para perniaga ya,
karena kami orang Islam mohon minta izin untuk membuat sarana tempat ibadah kami. Izin, minta izin, nggak sembarangan. Waktu itu dulu banget ya, minta izin itu, ya minta izin. Maka diizinkanlah apa yang kau perlukan. Kenapa demikian Pak? Dari dulu yang namanya analisis perdagangan itu kan menguntungkan. Karena orang semakin banyak datang ke negeri kita, kata rajanya, maka pasti dia akan membawa kebaikan, membawa barang-barang yang belum ada di sekitar itu misalnya, ya, membawa ekonomi. Dari dulu juga udah paham tuh, ya, dari dulu. Maka kemudian diizinkan Pak. Kenapa diizinkan? Biar betah, biar lama-lama di situ tinggal, kan otomatis ekonomi berjalan baik. Nah, itu juga Pak. Jadi kalau orang Islam ini paham sebetulnya harusnya, ya. Kemudian lama-lama karena tinggal di situ pasti perlu tenaga. Perlu tenaga orang kan untuk ngangkut barang, perlu ini, perlu itu, kebutuhan kehidupan sehari-harinya, sampai ke tenaga untuk membantunya. Inilah kemudian muncul dakwah. Ya kan? Ini sejarah masuk Islam ke Indonesia, kita baca lagi. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Karena Islam datang rahmatan lil alamin, ya, sangat jauh timpangnya. Zaman kerajaan orang kalau datang tunduk-tunduk, ya kan, bersimpu. Tapi ketika datang Islam nih, para saudagar ini, para pedagang datang nih, kita sedikit jelaskan tentang ini dulu, ya. Apa yang terjadi? Tidak boleh, ya. Apa kata masyarakat? Oh, kami di sini biasa begitu. Nah, di dalam Islam tidak ada yang disebut dengan persamaan tadi. Maka ketika orang-orang melayani, tidak boleh suruh jalan biasa saja gitu kan. Lama-lama, wah, ini satu budaya, satu ajaran yang luar biasa ini, ya, mengangkat martabat kehormatan manusia. Terus ketika itu kok ibadahnya seperti itu, melihat tuan-tuannya sedang apa, orang nanya lama-lama kan. Oh, kami sedang mengekspresikan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kok sholat itu bagian daripada ekspresi, ya, perintah kandungan, ya, yang memang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Salah satu bentuk perintahnya sholat, ya. Nah, itu. Maka lama-lama berkembang itu agama seperti itu dulu tuh, ya. Maka kalau orang udah cinta, udah paham betul tuh kalimat la ilaha illallah, baru dengan kata lain, kata Rasulullah, perintahkan mereka sholat. Kan berproses tuh Pak, ya, berproses. Perintahkan mereka sholat. Fi kulli yaumin wa lailatin. Sholatnya setiap hari dan malam hari. Maksudnya sehari semalam. Yang sholat itu ada waktu-waktunya, sudah diatur. Itulah yang kemarin kita rayakan, ya, kita peringati tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW mendapatkan sholat 5 waktu, ya. Terus bagaimana caranya? Inilah ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan tauhid. Bagaimana caranya? Ada diatur. Contohnya Rasulullah. Sebab kalau sholat di Quran memang ada apa praktek sholat subuh 2 rakaat? Nggak ada. Zuhur 4 rakaat? Tidak ada ayat yang menyebutkan zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat tidak ada. Maghrib 3 rakaat tidak ada. Isya 4 rakaat tidak ada. Siapa? Maka perlunya seorang Nabi dan Rasul Allah. Maka kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah Anda seperti Anda melihat aku salat. Orang zaman now bilang apa? Aku nggak pernah lihat Nabi. Iya kan? Bagaimana? Saya tidak pernah lihat Nabi. Bagaimana Nabi? Kita sholat yang Nabi. Nah, disitulah dibimbing dengan sunnahnya. Ya, maka sunnah itu salah satu pengertiannya kan ucapan, perbuatan atau perilaku Rasulullah, kan gitu ya, atau ketentuan Rasulullah SAW. Maka contoh ya perilaku Rasulullah. Maka sholat itu yang 5 waktu ada contohnya dari Rasulullah. Waktunya kapan? Sangat tradisional. Kalau dulu Nabi mencontohkan udah waktu zuhur, sudah zawal, sudah bergeser, yaitu dengan
meletakkan benda, apabila benda itu dia bayangannya lebih jauh sedikit, lebih sudah masuk waktunya, ya kan? Bergeser gitu, geser. Kan tadinya begini, sekarang sudah dihitung, Pak. Sekarang ada hisab. Ya. Gimana kalau hujan? Susah. Maka sekarang ada waktu. Jadi kalau orang yang menolak hisab, sesungguhnya orang sama dengan menolak jam nih. Sekarang orang yakin banget Pak ya sama hisab ya? Yakin, percaya nggak Ji? Yakin banget. Kenapa? Sekarang orang udah fokus ta'amud kepada waktu kan? Enggak. Wah, mau sholat zuhur udah waktu belum ya? Mana kayu tuh? Enggak begitu, tidak ada kan? Yakin sama hisab. Makanya hisab itu bisa 100 tahun ke depan udah bisa dihitung. Bisa dihitung. Termasuk waktu sholat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, ya bisa dihitung sekarang. Kalau tidak ada hitungan itu, maka dalam Al-Quran apa? Likai la ya'lamu adada sinina wal hisab. Kita kemana-mana nih, bahas sholat soalnya nih, ada sholat nih. Ya, pada bulan kemarin saya diundang oleh Kementerian Agama, ya, untuk pelatihan hisab ru'yat, ya, di provinsi. Ya, alhamdulillah saya ikut menghadiri acaranya kurang lebih 3 hari. Ya, tinggal di sana, ya, dibiayai Pak oleh Kementerian Agama. Ya, itu kita sedang belajar udah tua gini masih belajar Pak. Bagaimana cara menghitung, pakai kompas dihitung angka-angkanya semua. Nah itu kalau yang bisa matematik pas banget, ya, ada rumus-rumusnya, ada dihitung itu. Dihitung dan sangat mudah sekali dan memudahkan. Oh ternyata jam itu waktu sholat bagian daripada ketika dihitung pas sampai mengukur kiblat Pak. Ya, kiblat dihitung semua diukur. Nah itu kan hitung Pak, hitung. Makanya hisab itu ya keabsahannya sebenarnya di masyarakatnya sudah dipakai Pak. Coba orang sekarang mana ada ya mengukur-ngukur kan? Ngukur-ngukur itu kan ru'ya namanya Pak. Ya, kan ru'ya melihat waktu udah masuk belum nih. Ya, kalau sekarang jarang, mana ada di pasar, di kampung, di kota, nggak ada orang, pasti lihat jam. Udah zuhur belum nih? Ya, kan begitu. Nah, itu hisab Pak ilmunya. Hitungan itu, ya. Udah nggak ru'ya lagi tuh. Ya. Bapak hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, ini satu hadis aja belum selesai. Ya, emang ini agak banyak bahasanya. Bapak Ibu bisa lihatlah di terjemahnya ya. Saya ngelihat matannya. Jadi prosesnya itu, ya. Ini metodologi ini. Kalau orang sekarang, ya, mengatakannya metodologi. Bagaimana menanamkan ajaran agama, ya. Jadi dengan kata lain apa? Kalau orang tauhidnya belum benar nih, dengan kata lain pemahaman di hadis ini, tauhidnya belum lurus, belum bagus, jangan ajarin dulu sholat, kira-kira begitu. Ustaz kalau zaman sekarang bagaimana? Karena kita tahunya sekarang sholat berjalan terus, maka perlunya ngaji. Nah itu kali itu jawabannya Ji. Ya, itu untuk apa? Memahami tauhid secara utuh, yang ngaji itu. Ya, ini maka sholat ya. Setelah itu apa? Fa inhum ata'uka lidzalika, maka jika mereka itu mentaati yang demikian, apa? Sholat. Kalau udah taat, sholatnya beres, tauhidnya bagus, sholatnya beres, apa kata Nabi? Fa'alimhum, ajarkan kepada mereka annallaha iftarada alaihim sadaqah, bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah, makna zakat. Jadi kalimat sedekah itu di Quran juga istilahnya sedekah, ya, ada juga bermakna zakat, ya kan? Iya. Jadi sedekah bermakna zakat di sini. Tu'khadhu min aghniyaihim. Dari mana itu zakat? Di hadis ini bahkan di Al-Quran disebutkan tu'khadhu, diambil, min aghniyaihim, dari orang-orang yang kaya, dari kalangan mereka. Jadi zakat itu kemudian ada babnya Pak, ada bab zakat.
Dalam rukun Islam itu ada bab zakat. Zakat itu juga banyak membahas tentang nggak begitu saja merampas, nggak mungkin Pak, ya, tidak mungkin ada aturannya. Zakat itu ada istilah nisab, ada istilah haul, ya, ada istilah nisab, ada istilah haul. Nisab itu adalah batas, ya, harta yang wajib dikeluarkan. Ada yang mengatakan batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau haul itu adalah temu tahun. Haul, ya, makanya suka dipakai nih bahasa haul. Haul itu temu tahun, ya, 1 tahun. Namanya kalau udah ketemu 1 Ramadan ini, terus ketemu 1 Ramadan depan, itu namanya haul, sudah temu tahun, ya. Itu dibahaslah dalam bab zakat, ya. Intinya adalah orang yang bertauhid, respect dengan zakat. Nah, itu nanti di fikih lah dibahasnya, oke, di fikih. Jadi itu proses. Kemudian faturaddu ala fuqaraihim. Jadi fungsi zakat itu dikembalikan ala fuqaraihim kepada para fakir di antara mereka. Sebab secara sunatullah Allah menciptakan manusia ini tidak sama nasib dalam hidupnya. Itu sunatullah, ya, dan jangan protes, ya, memang itu sudah sunatullah, ya. Nah, jadi ada yang fakir, ya, fakir menurut bahasa fakir itu memang orang susah banget Pak, Bu. Jadi kadang-kadang emang dia sudah mungkin sampai tingkat yang sangat papa itu tidak punya pekerjaan, tidak bekerja, mungkin bisa jadi tempat tinggal juga nyewa dan lain sebagainya, ya, susah, ya, dia dibantu, ya, dari mana? Orang kaya-kaya itu. Maka Islam sangat-sangat ekonomis, ya, sangat-sangat memperhatikan tentang urusan ekonomi dari dulu lagi. Berarti ini kalau mau pahami nih, ya, ini tentang bab ekonomi nih. Jadi umat Islam ini harus maju, ya. Maka nanti, ya, di masjid juga harus jalan tuh. Kami kemarin ada musyawarah, ya, di satu masjid, ya, di dalamnya saya dianggap pengurus juga. Itu ada salah satu bagian daripada pengurus DKM itu adalah yang membidangi, ya, kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Ada, ya. Jadi bukan pemberdayaan bagaimana ibadah gitu, tapi pemberdayaan ekonomi yang sudah berjalan, misalnya, ya, dari kas DKM kita untuk membantu pembiayaan pendidikan, ya. Kami baru musyawarah tuh Pak, waktu liburan kemarin, hari Rabu itu musyawarah 1 hari Pak, sampai jam 5, ya, mulai dari jam 7 sampai jam 5 itu 1 hari penuh di masjid di musyawarah. Kita buat majelis syuro, ya, kita buat pengurus DKM. Alhamdulillah, ya, selesai, luar biasa, 1 hari penuh diresmikan oleh Pak Lurahnya, ya, surat SK segala macamnya resmi. Nah, ini salah satu poin yang nanti akan kita kembangkan, pemberdayaan, ya, ekonomi mulai dari masjid. Kenapa? Jangan sampai ada pikiran begini, masjid sudah tidak ngebangun, nggak ada lagi sumbangan, berhenti, selesai, ya. Nah, inilah, jangan selesai, terus saja, ya, terus saja bagi saudara-saudara kita yang punya, yang berada. Maka di sini diantaranya nih, tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada fakir. Nah, kalau tidak di manage susah, tidak di manage susah. Bicara manajemen, oh, dari dulu Islam udah bicara manajemen. Kenapa? Ada namanya Baitul Mal. Ayo, konsep Baitul Mal dari mana? Konsep perbankan itu dari mana? Islam itu, ya, Islam itu konsep Baitul Mal. Bait itu kan rumah, mal itu harta. Jadi rumah harta, rumah kekayaan, ya bank kan? Bank, di situ ada wadahnya. Nah, inilah pemberdayaan masjid ke depan, termanage dengan bagus. Berapa yatim, berapa fakir miskin kita berdayakan.
ada dana sosial ini, ya, maka itu sangat bagus ke depan. Nah ini kalau mereka sudah syahadat tauhidnya bagus, sholatnya beres, mereka kaya, kasih tahu Allah mewajibkan Anda untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian fa inhum ata'uka, maka jika mereka taat, syahadatnya sudah oke, sholatnya beres, zakatnya beres, fa iyyaka, maka waspadalah, hati-hati bagi engkau, hati-hati ya bagimu, wa karaima amwalihim, untuk apa? Untuk menjaga harta benda mereka jangan sampai terzalimkan. Jadi orang-orang kaya yang sudah mereka melakukan mengeluarkan zakat juga harus dijaga, hartanya jangan sampai terzalimi, ya. Wattaqi da'watal madlum. Kenapa? Waspada dan hati-hatilah terhadap doanya orang-orang yang terzalimi, ya. Hati-hati, ada orang terzalimi, doanya itu hati-hati. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya, dosanya kezaliman daripada orang yang menzalimi, doanya itu orang yang dizalimi, kata Nabi, fa innahu laisa bainaha, maka sungguhnya tidak ada bagi keduanya itu, baginya gitu maksudnya. Ya, di antara keduanya ada orang yang menzalimi sama yang dizalimi, wa bainallahi hijab. Jadi orang yang terzalimi, antara orang yang dizalimi itu dengan Allah itu tidak ada batas. Maksudnya apa, Pak? Bisa saja orang yang terzalimi itu berdoa dan doanya diistijabah oleh Allah. Hati-hati, maka orang yang menzalimi itu akan mungkin mendapatkan sebab akibatnya. Walaupun yang berdoanya itu tidak doa menyesatkan, tidak doa menyakitkan. Ya Allah, misalnya contoh, saya terzalimi dalam hidup saya nih oleh si A, si B, si Anu, kelompok ini, segalanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Nah, itu doa yang baiknya, Pak. Jadi serahkan kepadamu ya Allah, artinya Allah yang Maha tahu. Allah mau mengazabnya, Allah mau memberikan kenistaan, Allah memberikan apa, ya, itu doa yang benar, Bu. Ya, sebetulnya itu doa yang benar itu, ya. Maka kan Nabi mengajarkan juga doa itu minimal 2. Esensinya doa, ibu-ibu bapak-bapak ya, minimal 2. Ibu kok saya ngomong begini ketawa, Bu ya? Ya mohon maaf lah ya. Mohon maaf ini. Iya. Jadi 2, pertama tidak ada unsur syiriknya. Anda boleh, bapak-bapak ibu boleh membuat doa sebanyak-banyaknya, bikin redaksi sendiri. Bid'ah enggak, Ustaz? Enggak lah. Ya, wong kita orang Indonesia. Kalau ibu berdoa pakai bahasa Indonesia bid'ah dong. Iya kan? Bid'ah, Pak. Kalau kita ini berdoa pakai bahasa Indonesia bid'ah enggak? Bid'ah. Kalau konsep bid'ahnya dipakai harus bahasa Arab mah ya. Lah kan Nabi mau orang Arab. Berdoanya pakai bahasa Arab, enggak mungkin pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba kita doa pakai bahasa Indonesia, bid'ah tuh. Wah, nggak semuanya begitu. Boleh jadinya ya. Pak Surasa ya. Lah Pak Surasa pakai bahasa Jawa, monggo silakan. Iya nggak, Pak, Allah Maha mendengar kok. Jangan langsung dibilang bid'ah Haji. Nggak boleh juga. Jangan sampai keluar dari pondok makmur nih doa pakai bahasa Indonesia bid'ah. Jangan ya. Tidak boleh ya, karena memang Allah Maha mendengar, bahasa apa saja bisa dipahami. Maka hati-hati ya, doa itu jangan. Yang kedua, jangan menyakiti orang lain. Jadi jangan syirik kepada Allah, ada unsur syiriknya, tidak boleh dibuat doa. Yang kedua, tidak ada kandungan menyakiti orang lain. Itu minimal syarat doa. 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Ustaz kalau menghujat lain lagi, namanya menghujat, ya kan? Kan dalam kata lain doa juga ya. Ya, ini luar biasa, baru sampai hadis yang ke-1, ya. Makanya nanti ya kita lanjutkan sajalah ya kajian kita untuk bab ini, karena memang panjang ya, sebab saya lihat di lembaran saya baca cukup panjang sekali, ini banyak sekali ya. Silakan saja nanti kita lanjutkan hadis yang berikutnya berkenaan dengan tauhid. Esensinya apa? Tadi nyinggung sholat ya, nyinggung masalah zakat. Esensinya apa? Orang tuh kalau sudah tauhidnya lurus, nggak ada beban dalam hidupnya.
Ketika hartanya jangan dikeluarkan, Pak. Kadang-kadang orang hartanya hilang sakit hati kan, Pak ya? Hilang, Pak. Hilang raib begitu aja, Bu. Sakit hati, menyesal dan sebagainya. Mohon maaf, orang yang sudah betul-betul dirinya itu melekat kasih sayang dan cintanya kepada Allah, pasti menyerahkannya. Ya Allah, mungkin kehendak-Mu ya Allah. Yang dulu memang kami tidak mempunyai apa-apa, Engkau angkat dan Engkau cabut lagi, kuserahkan kepadamu semuanya. Itu doanya, tidak menghujat, ya. Ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Jadi luar biasa indahnya. Itu salah satu bukti. Tapi dalam hal lain kita juga suruh menjaga, ya. Iya, harta yang kita cari juga harus dijaga, karena itu hak. Islam mengesahkan tentang hak milik. Islam mengesahkan tentang hak milik. Itu saja, mudah-mudahan untuk sementara hari ini kajian kita, karena saya lihat ini pertanyaan sudah ya banyak ini. Ya mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya insyaallah. Kalaupun tidak, di-PR-kan saja kan begitu. Itu sementara saya akhiri. Terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.